Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka. Sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Tahun 2005, di sebuah desa kecil di pinggiran Karangrejo, suasananya masih khas pedesaan Jawa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Sawah membentang luas di kanan kiri jalan, pepohonan jati tumbuh tinggi, dan kalau malam cuma terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Tapi ketenangan itu berubah sejak berdirinya satu bangunan besar di tengah desa. Bangunan yang bikin semua orang heran sekaligus penasaran. Bangunan itu adalah Toko Berkah Jaya, sebuah toko perabotan rumah tangga yang tiba-tiba saja muncul tanpa banyak kabar. Dalam waktu singkat, dindingnya sudah berdiri, catnya masih baru, dan papan nama bertuliskan Toko Berkah Jaya terlihat mencolok di depan jalan utama desa. Di bawahnya tertulis dengan huruf kecil, perabotan rumah tangga dan alat dapur, harga murah, kualitas terjamin. Warga Karangrejo yang biasanya jarang melihat bangunan sebesar itu di desanya, langsung ramai membicarakan. Sopo sing du, iku, tu, tanya beberapa bapek-bopak di pos ronda sambil menyeruput kopi hitam. Katanya sih, orang luar desa, namanya Pak Wiryo. Jawab salah satu dari mereka yang kebetulan ikut bantu waktu pembangunan. Pak Wiryo, nama itu kemudian jadi bahan omongan di mana-mana. Katanya dia orangnya baik, sopan, dan murah senyum. Tapi nggak ada satupun warga yang benar-benar tahu dari mana asalnya. Ia datang tiba-tiba, membawa truk berisi perabotan baru, lalu menyewa tanah bekas rumah kosong milik keluarga tua yang pindah ke kota beberapa tahun lalu. Dalam waktu singkat, tanah itu disulap jadi toko besar yang ramai pembeli. Yang bikin aneh, toko itu langsung laris manis sejak hari pertama buka. Padahal belum pernah ada promosi, spanduk, apalagi iklan. Tapi setiap pagi, jalanan depan toko sudah penuh orang yang mau beli barang. Lemari, kursi, meja makan, panci, semua terlihat baru dan bagus. Harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah dibanding toko-toko di kota sebelah. Orang-orang sampai heran, kok bisa segitu murahnya? Bu Minah, pemilik warung makan yang berada tepat di seberang toko, termasuk yang paling sering memperhatikan. Dari warung kecilnya yang selalu ramai, Bu Minah bisa lihat langsung aktivitas di toko itu setiap hari. Orang apik-apik mbak, katanya waktu ditanya orang, tapi aneh. Nenek malam lampu tokone ora tahu dipateni. Ia sering cerita begitu ke pelanggan. Memang, hampir setiap malam lampu toko itu tetap menyala terang, padahal sudah lewat tengah malam. Kadang Bu Minah yang warungnya masih buka sampai jam 10 malam, masih dengar suara langkah kaki dari dalam toko, seperti ada orang yang sedang memindahkan barang. Awalnya ia pikir mungkin karyawannya lembur, tapi lama-lama suara itu muncul. Bahkan setelah pintu toko digembok dari luar. Lah kok, Aiso, pikir Bu Minah. Karena setiap malam, sebelum pulang, ia sering lihat Pak Wiryo sendiri yang menggembok pintunya dari luar. Tapi anehnya, setelah itu masih terdengar suara seperti orang berbicara pelan di dalam. Seperti dua orang yang sedang berunding atau membaca sesuatu dengan nada berat. Malam-malam berikutnya, keanehan makin terasa. Sekitar jam 1 dini hari, Bu Minah yang kadang bangun buat menyiapkan bahan jualan, sering mencium bau melati dari arah toko. Bau itu semerbak, lembut tapi menusuk hidung. Tidak seperti melati biasa, aromanya terasa sangat kuat, seperti bunga baru ditaburkan. Tapi Bu Minah tahu, di depan toko itu tidak ada pohon melati sama sekali. Waduh, ojo jangan ono sing dedongan nang kono, gumamnya pelan sambil menatap ke arah toko. Tapi siapa yang mau berdoa tengah malam di toko perabotan? Suatu malam, tepatnya malam Jumat Legi, Bu Minah sedang membereskan piring-piring kotor di warungnya. Lampu warung sudah diredupkan, tinggal nyala kecil di dekat pintu. Saat itu, hujan baru saja reda. Angin malam berhembus pelan,
membawa aroma tanah basah. Saat ia menatap ke arah toko berkah jaya yang masih menyala terang, matanya menangkap sesuatu. Di balik kaca jendela besar toko itu, terlihat bayangan seorang perempuan berjalan pelan. Rambutnya panjang sekali, hampir menyentuh lantai. Tubuhnya dibalut kebaya warna hijau muda yang samar-samar berkilau terkena cahaya lampu. Langkahnya lambat, seperti melayang. Dan Buminah jelas-jelas melihatnya berhenti di depan etalase yang berisi piring-piring keramik. Perempuan itu menunduk sebentar, lalu menoleh ke arah luar. Buminah langsung terdiam. Matanya menatap balik ke arah perempuan itu, tapi wajahnya buram, tidak jelas. Hanya bentuk bibirnya yang tersenyum tipis, aneh, seolah sadar sedang diperhatikan. Bulu kuduk Buminah berdiri. Ia mundur pelan, menutup tirai warungnya, dan masuk ke dalam rumah sambil komat kamit membaca doa. Astagfirullah, ojo nganti salah delok, bisiknya, lirih. Malam itu ia nggak berani keluar lagi. Besok paginya, rasa penasaran mengalahkan takutnya. Waktu toko itu mulai buka, Buminah datang untuk beli ember plastik sambil pura-pura ngobrol. Setelah memilih barang, ia memberanikan diri bertanya ke Pak Wiryo yang sedang duduk di belakang meja kasir. "Pak, semalam saya lihat ada perempuan di dalam toko. Malam banget. Itu pegawainya ya?" Pak Wiryo yang sedang menghitung uang langsung berhenti sejenak. Ia mendongak perlahan, lalu tersenyum kecil. "Oh, cuma pelanggan lama, Bu. Mungkin masih mampir." Buminah mengerutkan dahi. "Loh, pelanggan lama? Tapi kan toko ini baru buka 2 minggu, Pak." Pak Wiryo tertawa pelan. Suaranya dalam tapi aneh, seolah menahan sesuatu. "Hehe, maksud saya pelanggan dari dulu. Sudah biasa datang." Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia kembali menunduk, menghitung uang. Buminah keluar dari toko dengan langkah cepat. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena firasatnya nggak enak. Kata pelanggan lama itu terus berputar di kepalanya. Pelanggan siapa? Dari dulu. Bukannya dulu tanah itu cuma rumah kosong bekas orang tua yang pindah ke Malang. Hari-hari berikutnya, makin banyak hal aneh terjadi. Kadang warga yang lewat depan toko malam-malam bilang mereka melihat ada cahaya berwarna hijau berpendar dari jendela bawah. Ada juga yang mengaku mendengar suara perempuan nyanyi lirih. Suaranya halus banget, kayak suara sinden dari kejauhan. Liriknya nggak jelas, tapi kadang terdengar seperti nyebut nama seseorang. Wiryo, begitu katanya. Waktu kabar itu sampai ke telinga Buminah, ia langsung merinding. Soalnya beberapa hari lalu, ia juga sempat dengar suara aneh dari dalam toko, seperti orang ketawa pelan. Padahal waktu itu toko sudah tutup. Iki dudu wong biasa, pikirnya. Ana sing nunggu kono. Tapi anehnya, setiap siang toko itu tetap berjalan normal. Pembeli datang silih berganti. Barangnya bagus, dan pelayanan Pak Wiryo selalu sopan. Ia jarang bicara banyak. Tapi kalau pelanggan tanya-tanya harga, ia jawab dengan ramah. "Silakan Bu, pilih saja, barang baru semua," katanya dengan senyum menenangkan. Namun, kalau diperhatikan baik-baik, ada sesuatu yang ganjil di matanya. Tatapannya kosong sesekali, seperti sedang menatap sesuatu di kejauhan yang tak terlihat oleh orang lain. Pernah sekali, waktu seorang anak kecil iseng menyentuh patung kayu di pojok toko, Pak Wiryo langsung membentak dengan suara keras. "Jangan dipegang." Semua orang yang ada di sana langsung terdiam, tapi hanya sesaat. Lalu ia kembali tersenyum, berkata pelan, "Maaf, itu barang khusus." Setelah kejadian itu, beberapa warga yang peka mulai menjauh. Katanya, toko itu punya hawa dingin yang aneh. Bahkan waktu siang bolong, kalau berdiri terlalu lama di dekatnya, bisa terasa merinding tanpa sebab. Suatu sore, waktu matahari hampir tenggelam, Buminah iseng melongok dari balik warungnya. Ia lihat Pak Wiryo sedang menurunkan beberapa peti kayu dari mobil bak terbuka. Peti-peti itu besar dan ditutup rapat dengan papan tebal. Ada 4 orang karyawan yang bantu, tapi ekspresi mereka seperti takut. Mereka nggak banyak bicara, hanya menunduk dan mengikuti perintah. Setelah semua peti dimasukkan ke dalam, Pak Wiryo berdiri di depan pintu toko sambil mengusap keringat. Lalu pelan-pelan, ia bicara sendiri. "Wis, tekan, Nyi," katanya pelan, hampir tidak terdengar. Buminah yang waktu itu sedang menyiapkan teh, mendengar samar kata itu dan langsung berhenti bergerak. Naik. Malam itu, bau melati kembali muncul.
lebih kuat dari biasanya. Angin membawa aroma itu sampai ke rama-rama warga di sekitar. Beberapa orang keluar rumah karena penasaran, tapi saat menatap ke arah toko, mereka cuma lihat cahaya hijau samar dari jendela belakang. Ada suara gamelan halus, pelan tapi jelas dari Keyohan. Seperti ada suara perempuan tertawa, lembut tapi menyeramkan. Ha, ha, ha. Orang-orang buru-buru menutup pintu rumah mereka. Tak ada yang berani bicara. Bu Mina sendiri cuma duduk di depan pintu, sambil memegang tasbih dan komat kamit membaca doa. Dalam hatinya, ia mulai yakin kalau toko itu bukan toko biasa. Sejak malam itu, suasana desa Karangrejo tidak pernah sama lagi. Setiap orang yang lewat depan toko Berkah Jaya merasa seperti diawasi. Kadang, dari dalam toko, terlihat bayangan perempuan berdiri di balik tirai. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya tidak jelas, tapi matanya seperti mengikuti siapapun yang lewat. Dan setiap kali orang berani menatap balik, lampu toko itu berkedip pelan, seolah memperingatkan. Orang-orang mulai berbisik pelan di warung, di sawah, di musola. Katanya Pak Wiryo itu punya pesugihan, bisik seorang bapak-bapak. Pesugihan apa? Tanya yang lain. Katanya sih Nyai Langsat. Nama itu mulai beredar dari mulut ke mulut. Nyai Langsat, sosok perempuan gaib yang dipercaya bisa memberi kekayaan dengan syarat tertentu. Dan kabarnya, kalau seseorang sudah terikat dengannya, maka setiap malam harus menyediakan sesaji, bunga melati, darah ayam, dan doa pemanggilan khusus. Tapi tentu saja, semua itu masih sebatas bisik. Gak ada yang berani menuduh langsung. Karena setiap kali ada yang mencoba ngomongin hal itu, karas-karas di dekat toko, pasti ada saja kejadian aneh. Motor mogok, lampu rumah tiba-tiba padam, atau badan tiba-tiba panas dingin. Sampai suatu malam, Bu Minah mendengar suara dari arah toko yang membuat jantungnya hampir berhenti. Suara itu lembut, tapi jelas sekali. Seperti perempuan sedang memanggil seseorang. Minah, Bu Minah. Suara itu datang dari arah toko, pelan, seolah berbisik tepat di telinganya. Padahal jarak warung ke toko sekitar 10 meter. Bu Minah berdiri gemetar, menatap ke arah toko. Tapi yang ia lihat hanya pintu tertutup rapat dan cahaya lampu yang temaram. Ia mundur pelan sambil terus beristighfar. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Sampai pagi, ia terus terjaga, duduk di ruang tengah, sambil menatap keluar jendela. Dan ketika fajar tiba, ia akhirnya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang habis. Di depan toko, ada setangkai bunga melati segar, ditaruh di batu depan pintu warungnya. Sejak hari itu, Bu Minah tidak pernah berani menatap langsung ke arah toko Berkah Jaya lagi. Ia tahu, toko itu menyimpan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sesuatu yang, entah bagaimana, sudah tahu siapa yang berani memperhatikan. Dan bagi orang-orang desa Karangrejo, nama Pak Wiryo dan toko Berkah Jaya kini bukan sekadar tempat belanja perabotan, tapi juga awal dari kisah menyeramkan yang bakal mereka ingat seumur hidup. Karena malam-malam berikutnya, suara itu mulai terdengar lagi. Perempuan dengan kebaya hijau, yang konon disebut orang sebagai Nyai Langsat. Sejak toko Berkah Jaya berdiri, warga Karangrejo merasa desa mereka berubah. Suasananya tetap ramai di siang hari, tapi malam-malam jadi terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang lewat depan toko itu pun seolah dinginnya lain, menusuk, membuat siapapun yang lewat malam hari ingin cepat-cepat menunduk dan jalan lebih cepat. Tapi entah kenapa, toko itu tetap saja ramai pembeli. Setiap pagi, mobil pick-up datang menurunkan barang-barang baru, entah dari mana asalnya. Yang paling aneh, menurut catatan warga yang memperhatikan, karyawan di toko itu selalu berganti-ganti, seolah nggak pernah betah. Baru beberapa minggu kerja, tiba-tiba menghilang begitu saja, tanpa kabar, tanpa pamit. Katanya sih resign, tapi nggak ada yang tahu mereka pergi kemana. Dalam 3 bulan pertama, sudah 5 orang karyawan yang hilang jejaknya. Semua laki-laki muda rata-rata, umur 20-an. Awalnya orang kira cuma masalah biasa, mungkin nggak kuat kerja, atau pindah ke kota. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh juga. Soalnya, setiap kali karyawan baru masuk, wajahnya selalu cerah dan semangat. Tapi setelah seminggu kerja di toko itu, mukanya mulai pucat, matanya sayu, dan seperti kehilangan gairah hidup. Salah satunya adalah Bowo, pemuda dari desa sebelah bernama Kalimenur. Ia dikenal periang, banyak teman, dan sering bantu-bantu warga kalau ada hajatan. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya sawo matang,
dan senyumnya ramah. Tapi sejak ia kerja di toko Berkah Jaya, temannya bilang Bowo mulai berubah. Awalnya Bowo semangat banget waktu diterima kerja di sana. Ia cerita ke teman-temannya kalau gajinya lumayan besar, bahkan 2 kali lipat dari kerja di toko biasa. Enak bro, katanya waktu nongkrong di warung kopi, kerjanya santai, tempatnya adem, makan juga disedia, tapi matanya waktu itu agak kosong, seolah mengingat sesuatu yang gak bisa ia ceritakan. Beberapa hari kemudian, Bowo mulai jarang nongol di warung. Katanya pulangnya selalu malam banget, kadang jam 12 lebih. Waktu ditanya, dia cuma bilang disuruh lembur sama Pak Wiryo. Barang baru datang malam-malam. Temannya, Joko, sempat curiga. Barangnya banyak banget woh, kok sampai tiap malam lembur? Bowo cuma nyengir. Hehe, ya gitu deh. Aku juga kadang bingung. Barangnya nggak kayak perabotan biasa. Kadang cuma peti, tapi berat banget. Peti? Joko mengerutkan kening. Peti isi? Apa? Entah. Aku dilarang buka. Kata Pak Wiryo, itu stok khusus buat pelanggan istimewa. Joko makin heran. Tapi karena Bowo ngomongnya santai, dia pikir mungkin cuma barang impor atau semacamnya. Sampai suatu malam, Bowo datang ke rumah Joko dengan wajah pucat. Bajunya kotor dan keringatnya dingin. Ia duduk di kursi depan rumah tanpa bicara lama. Setelah Joko kasih segelas teh hangat, barulah ia mulai cerita. Kok, aku pengen resign, katanya pelan. Aku udah gak kuat kerja di sana. Ya Kerbeng, loh, katanya enak kerjanya. Gajinya gede. Iya, tapi Bowo berhenti sebentar, menelan ludah. Ada yang aneh di toko itu. Aneh gimana? Bowo menatap Joko dengan mata kosong. Di bawah toko itu ada ruang bawah tanah. Joko spontan merinding. Ruang bawah tanah. Power, kata Pak Wiryo. Tempat simpen stok barang. Tapi aku pernah ngintip dari celah pintu waktu malam. Kok? Itu bukan gudang biasa. Bowo bercerita pelan. Suaranya hampir berbisik. Malam itu, katanya, sekitar jam 12 lewat, Pak Wiryo nyuruh semua karyawan pulang lebih awal. Kecuali dia. Katanya, ada kiriman barang khusus yang datang tengah malam, dan Bowo disuruh bantu turunin. Tapi saat truk datang, yang turun bukan perabotan, melainkan 3 peti kayu besar yang dibungkus kain putih. Pak Wiryo menyuruh Bowo memindahkan peti itu ke pintu belakang toko. Setelah itu, ia membuka gembok lantai kayu, dan di bawahnya ternyata ada tangga menurun. Tangga itu sempit, gelap, dan berbau lembab. Dari bawah, terdengar suara seperti gamelan pelan, dan bau bunga melati yang menyengat. Bowo diminta menurunkan peti satu persatu. Aku takut banget kok, katanya. Soalnya waktu aku turunin peti ketiga, aku dengar kayak ada yang ngelus pundakku. Padahal nggak ada siapa-siapa. Terus kamu turun sampai bawah? Tanya Joko, cepat. Bowo menggeleng. Aku cuma sempat nengok. Di bawah ada ruangan besar, dindingnya batu, dan ada cahaya lilin-lilin hijau. Di tengah ruangan itu, aku lihat meja kayu panjang. Di atasnya ada patung perempuan, tapi mukanya Bowo menandok. Suaranya bergetar, mukanya kayak manusia sungguhan. Joko langsung merinding dari kepala sampai kaki. Kamu yakin itu patung? Bowo mengangguk pelan. Awalnya aku pikir, iya, tapi waktu aku jalan naik lagi, aku dengar suara perempuan pelan banget dari bawah. Suaranya bilang, Sigen Wisteko. Loro meneh, Menko 1 sudah datang. 2 lagi nanti. Setelah itu, Bowo kabur ke atas, tapi Pak Wiryo sudah berdiri di ujung tangga. Wajahnya datar, tapi matanya merah. Kamu lihat apa? Katanya, pelan. Bowo cuma bilang, Graham. Nggak lihat apa-apa, Pak. Pak Wiryo diam beberapa detik, lalu tersenyum. Bagus. Kamu anak yang pintar. Jangan pernah lihat ke bawah lagi. Sejak malam itu, Bowo nggak bisa tidur tenang. Setiap malam, ia mimpi buruk. Mimpi tentang perempuan berkebaya hijau yang menatapnya dari ruang gelap sambil tersenyum. Kadang perempuan itu memanggil namanya, kadang cuma tertawa pelan. Bau melati juga sering muncul di kamarnya, padahal jendela tertutup rapat. Beberapa hari kemudian, Bowo benar-benar nggak kuat. Ia bilang ke Joko mau berhenti kerja, tapi besoknya nggak datang lagi ke rumah. Joko pikir dia udah pulang ke desanya di Kalimenur. Tapi setelah seminggu, orang tua Bowo datang ke Karangrejo, nyari anaknya. Mereka bilang Bowo nggak pernah pulang,
Waktu orang tuanya datang ke toko Berkah Jaya, mereka ketemu langsung sama Pak Wiryo dengan senyum sopan. Pak Wiryo bilang, "Oh, Bowo sudah pamit kok, katanya mau bantu saudaranya di luar kota." Tapi anehnya, barang-barang pribadi Bowo masih ada di kamar belakang toko. Dan waktu ibunya minta lihat, Pak Wiryo menolak halus. "Sudah saya bereskan, Bu. Barangnya sudah diambil orangnya." Warga mulai curiga, apalagi malam-malam berikutnya. Beberapa orang yang lewat toko mengaku mendengar suara seseorang minta tolong pelan, seperti dari bawah tanah. Suaranya serak, tapi jelas tulung. Celanggak. Suara itu bikin bulu kuduk siapapun berdiri. Bu Minah juga dengar suara itu suatu malam waktu hujan deras. Ia sedang menutup warung dan waktu petir menyambar, kilat menerangi jendela toko Berkah Jaya. Dalam sekejap, ia melihat bayangan seseorang menempel di kaca dari dalam. Tangannya berlumur darah, matanya kosong. Tapi ketika kilat berikutnya datang, bayangan itu sudah hilang. Keesokan harinya, kabar hilangnya Bowo makin tersebar. Warga mulai ramai ngomongin toko Berkah Jaya lagi. Tapi siapapun yang terlalu banyak bicara tentang toko itu, entah kenapa, selalu kena musibah kecil. Ada yang jatuh dari motor, ada yang tiba-tiba panas tinggi. Ada juga yang rumahnya bau melati semalaman. Kayak ada sing ora seneng nenek tokone diomongke. Kata Pak Lurah waktu rapat warga, Wes, ora usah masing. Sing penting ora ganggu, yo wes." Tapi diam-diam, beberapa pemuda desa berencana memeriksa toko itu malam-malam. Suatu malam, Joko dan dua temannya Rian dan Anto memutuskan mengintip toko itu. Mereka menunggu sampai lampu depan padam, lalu mendekat lewat gang kecil di samping. Dari situ, mereka bisa melihat jendela belakang toko yang sedikit terbuka. Di dalam, ada cahaya remang-remang, seperti dari lilin. Mereka mengintip pelan. Di dalam, terlihat Pak Wiryo duduk bersila di lantai, di depan sebuah meja yang penuh bunga melati. Di depannya ada foto beberapa orang, termasuk Bowo. Pak Wiryo membaca sesuatu pelan. Suaranya berat dan ritmenya seperti mantra. "Siji wis tongga, loro nyusul, telu dadi tumbal. Satu sudah didoakan, dua menyusul, tiga jadi tumbal." Joko menahan napas. Ia mau menarik temannya pergi, tapi tiba-tiba dari sudut ruangan, sesuatu bergerak. Bayangan perempuan keluar dari kegelapan. Rambut panjangnya terurai, wajahnya putih pucat, dan matanya hijau menyala. Ia berdiri di belakang Pak Wiryo, menatap lurus ke arah jendela tempat mereka mengintip. Rian yang paling depan langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Mereka bertiga langsung lari terberit-birit, tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, mereka semua jatuh sakit 3 hari berturut-turut. Badannya panas dingin, dan setiap tidur, mimpi mereka selalu sama. Seorang perempuan berkebaya hijau duduk di ruang gelap sambil berbisik, "Jauh wis melu ndelok, saiki giliranmu." Desa Karangrejo makin mencekam. Orang-orang mulai percaya kalau toko Berkah Jaya bukan sekadar toko perabotan biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana, sesuatu yang haus akan tumbal, dan nama Nyai Langsat kembali disebut-sebut. Beberapa orang tua di desa bercerita, dulu di tanah tempat toko itu berdiri, pernah ada rumah milik seorang dukun perempuan yang terkenal sakti. Ia sering dipanggil Nyai Langsat karena kulitnya pucat kekuningan dan rambutnya selalu disanggul dengan bunga melati segar. Setelah ia meninggal, rumah itu kosong bertahun-tahun. Tapi katanya, arwahnya masih gentayangan karena meninggal tidak wajar. Wong nenek nyandang pesugihan. "Nek orang neres ricuvel, mesti ana sing dijupuk," kata Mbah Parman, orang paling tua di desa. "Sing dijupuk, yo biasane sing paling cedak. Orang yang punya pesugihan, kalau tidak melanjutkan ritualnya, pasti ada yang diambil. Biasanya yang diambil adalah orang terdekatnya." Kata-kata itu membuat Bu Minah makin yakin kalau hilangnya para karyawan ada hubungannya dengan hal itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Melapor kepada siapa? Polisi pun mungkin akan menganggap ini cuma cerita mistik biasa. Malam demi malam berlalu, dan toko itu tetap buka seperti biasa. Tapi warga sudah jarang belanja ke sana. Entah kenapa, wajah Pak Wiryo juga makin aneh. Ia jarang bicara, dan matanya sering menatap kosong ke arah langit-langit toko, seolah sedang mendengarkan suara yang tak bisa didengar orang lain. Sampai suatu hari, pagi-pagi sekali, seseorang menemukan sesuatu di belakang toko.
sepasang sandal lusuh milik Bowo. Sandal itu tergeletak di dekat sumur tua yang sudah ditutup bata. Ada bercak darah di salah satu sisinya. Warga yang tahu langsung merinding. Tapi anehnya, tak satu pun yang berani bilang apa-apa. Semua memilih diam, pura-pura tidak tahu. Karena setiap kali ada yang mau buka mulut tentang kejadian itu, malamnya selalu ada bayangan perempuan lewat di depan rumahnya dengan bau melati yang sangat kuat. Dan sejak itu, nama Bowo lenyap dari ingatan banyak orang. Seolah memang tidak pernah ada. Tapi di antara bisik-bisik warga, masih terdengar cerita pelan tentang malam-malam ketika suara dari bawah tanah kadang muncul lagi. Suara yang lirih tapi jelas memanggil, "Joko, tulung aku." Dan setiap kali suara itu terdengar, bau melati pasti mengikuti. Malam di desa Karangrejo kini tidak pernah benar-benar sepi. Sejak bau melati itu muncul dari arah toko Berkah Jaya setiap malam Jumat Kliwon, suasana desa berubah mencekam. Warga yang dulu sering begadang di teras rumah sambil ngobrol atau ngopi sekarang lebih memilih mengunci pintu lebih awal. Bahkan ayam dan anjing pun seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ayam jarang berkokok, dan anjing sering menggonggong ke arah toko dengan bulu berdiri, menatap kosong ke kegelapan. Toko Berkah Jaya sendiri masih buka setiap hari seperti biasa. Di siang hari, orang-orang luar desa tetap datang berbelanja. Tapi warga asli Karangrejo sudah enggan mendekat. Mereka hanya lewat dengan kepala menunduk, menghindari pandangan ke arah jendela toko yang entah kenapa selalu terasa dingin. Bahkan di siang bolong tapi malam Jumat Kliwon itu suasananya berbeda. Angin bertiup pelan, membawa aroma yang sangat khas, bau bunga melati yang kuat, seperti baru saja ditebar dari segenggam tangan perempuan. Awalnya lembut, tapi makin lama makin menusuk. Sampai-sampai beberapa orang yang mencium merasa pusing. "Waduh, iki mesti wes mulai maneh," gumam Pak Surip, penjaga pos ronda. "Tiap malam Kliwon mesti anak koyong ini." Ia menatap ke arah toko dari kejauhan. Lampu di lantai atas toko menyala redup, seperti dari lilin. Dari sela-sela ventilasi terdengar samar suara gamelan Jawa yang pelan dan berat, seperti gending lama yang diputar dari dunia lain. Nada saron dan kenongnya berdentang pelan. Kadang diselingi suara seperti perempuan berbisik, tapi tak jelas apa yang dikatakannya. 4 pemuda desa Joko, Rian, Anto dan Damar malam itu nekat nongkrong di depan toko. Mereka sudah sepakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rasa penasaran mereka sudah terlalu besar, apalagi sejak Bowo, teman mereka, hilang tanpa jejak. Mereka duduk di tepi jalan, berpura-pura ngobrol santai. Padahal pandangan mereka terus mengarah ke jendela belakang toko. Jam dinding di pos ronda menunjukkan jam 11 lewat 47 menit malam. Udara makin dingin, bau melati makin tajam. "Waduh, kayak ngelangi ning bunga melati, iki Bon," celetuk Rian sambil menutup hidung. "Diam Ri," kata Joko pelan, "nanti ketahuan." Tiba-tiba, dari arah toko terdengar suara kayu berderit, seperti ada yang membuka pintu dari dalam. Mereka menahan napas. Dari celah kaca belakang, samar terlihat cahaya lilin berpendar. Dalam cahaya itu tampak sosok perempuan duduk bersimpuh. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai. Bajunya kebaya hijau muda. Di depannya ada sesajen, bunga melati, dupa, dan segelas air putih. Wajah perempuan itu tidak jelas, tertutup sebagian rambutnya. Tapi dari posisinya, tampak jelas ia sedang melakukan semacam ritual. Tubuhnya sedikit bergerak, dan mulutnya seolah komat kamit membaca sesuatu. Joko yang paling berani merunduk, berusaha melihat lebih jelas dari balik celah papan di pagar kayu belakang toko. Dalam diam, ia berbisik, "Iki, Nai langsat too." Begitu kata itu keluar dari bibirnya, lampu toko mendadak padam semua. Gelap, hanya sisa cahaya bulan yang redup menyinari papan. Nama toko Berkah Jaya di depan. Seketika udara berubah, angin berhenti, semua suara lenyap, bahkan jangkrik pun mendadak diam. Lalu terdengar suara itu pelan tapi jelas. Suara perempuan tertawa lirih dari dalam toko. "Sopo sing nyebut jenengku?" Tawa itu pelan di awal, tapi makin lama makin nyaring, seperti berasal dari dalam tanah, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Anto langsung berdiri, wajahnya pucat. "Lori, Joe, teriak." Tapi belum sempat mereka kabur, pintu toko berderit terbuka dengan pelan. Cahaya lilin muncul lagi. Tapi kali ini tidak hanya 1 puluhan lilin hijau menyala di dalam toko,
menyorot dinding yang dipenuhi bayangan. Dan di tengah ruangan itu berdiri perempuan berkebaya hijau, menatap langsung ke arah mereka. Matanya berwarna hijau menyala, dan senyumnya perlahan merekah lebar. Tidak wajar. Rian langsung jatuh terduduk sambil gemetar. Astagfirullah. Ojo ndelok maneh Jo, katanya dengan suara serak. Tapi Joko, entah kenapa, tak bisa memalingkan pandangan. Ia terpaku melihat sosok itu berjalan mendekat ke jendela dengan langkah pelan, tanpa suara, seperti melayang. Ketika sosok itu sampai di jendela, ia berhenti, lalu menyentuh kaca dari dalam. Dari luar, Joko bisa melihat jelas tangannya penuh darah, tapi darah itu tidak menetes, hanya menempel, menggumpal seperti sudah lama kering. Joko mundur perlahan, tapi kakinya goyah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan bau melati menyeruak sangat kuat, membuat mereka semua batuk dan hampir muntah. Tiba-tiba, lilin-lilin di dalam toko padam serentak, dan semuanya kembali gelap. Cepat lari, teriak Damar. Mereka semua kabur ke arah pos ronda, berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Tapi meski sudah jauh dari toko, bau melati tetap mengikuti mereka, seperti ada yang berjalan di belakang punggung masing-masing. Sampai di pos ronda, mereka duduk terengah-engah. Anto sampai hampir pingsan, sementara Rian nangis tanpa suara. Aku ndelok mata Nejo, katanya pelan. Hai hijau, kabeh. Dia masih bisa mendengar tawa perempuan itu di telinganya, meskipun sudah jauh dari toko. Tawa yang terdengar lembut tapi menggima, seperti diputar dari dalam kepalanya sendiri. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh bau melati yang sangat kuat di sekitar toko, bahkan lebih kuat dari malam sebelumnya. Beberapa orang yang berani lewat bilang mereka melihat bekas tapak kaki basah di depan toko arahnya menuju ke jalan desa, tapi berhenti di tengah jalan dan hilang begitu saja. Pak Lurah akhirnya memutuskan memanggil beberapa orang tua desa untuk bermusyawarah. Dalam pertemuan itu, suasananya hening, hanya suara kipas angin tua berdecit pelan. Mbah Parman, orang paling tua di Karangrejo, menatap mereka satu persatu. Iki dudu perkara biasa, katanya pelan. Aku wis ngerti, bau melati, iku tanda yen pesugihan wis nyaluk tumbal maneh. Ini bukan perkara biasa. Bau melati itu tanda kalau pesugihannya minta tumbal lagi. Warga saling berpandangan. Salah satu dari mereka, Pak Surip, memberanikan diri bertanya, Mbah, tapi sing minta tumbal iku sopo? Mbah Parman menarik napas panjang. Sopo maneh nenek dudu sing duwe toko iku? Wong tokone ora tahu sepi, padahal jarang ana sing tuku. Barang metu terus duait enjendi. Nanging saiki sing ngerjek wis ora kaya biyen. Nyai Langsat wis nyaluk jatah maneh. Beberapa orang langsung merinding. Nama Nyai Langsat sudah lama tidak disebut-sebut secara terang. Menurut cerita, dulu Nyai Langsat adalah perempuan sakti yang hidup ratusan tahun lalu. Ia menguasai ilmu pengasihan dan pesugihan. Katanya, setiap kali seseorang bersekutu dengannya, ia akan memberikan kekayaan besar. Tapi dengan syarat setiap tahun harus ada tumbal darah manusia. Sing disuwun saiki dudu sembarangan. Lanjut Mbah Parman. Duweke pengen darah sing isi suci. Wong nom lan kudu digawa yurip, orang mati biasa. Yang diminta kali ini bukan sembarangan. Ia ingin darah yang masih suci, anak muda, dan harus dibawa hidup-hidup. Mendengar itu, Joko langsung merasa dingin di punggung. Ia teringat Bowo, teringat peti kayu yang diceritakan Bowo dulu, dan wajah pucatnya malam sebelum hilang. Semua mulai masuk akal, tapi Joko belum yakin. Ia masih ingin bukti. Malam berikutnya, tanpa memberitahu siapapun, Joko nekat kembali ke toko sendirian. Ia datang lewat jalan belakang, membawa senter kecil dan doa yang diajarkan Mbah Parman. Pukul 12.03 malam, ia sudah berdiri di depan pintu belakang toko. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Pelan-pelan, ia dorong. Pintu itu berderit pelan, dan bau melati langsung menyambut dari dalam. Kohaya, rimeng-rimeng datang dari bawah lantai kayu. Seperti ada sesuatu menyala di bawah tanah. Dengan napas bergetar, Joko menyingkap karpet di lantai belakang. Di bawahnya ada pintu kayu kecil dengan gembok terbuka. Ia mengintip ke bawah gelap, tapi ada tangga batu menurun.
suara gamelan samar terdengar lagi. Setiap langkah yang ia turunkan, aroma melati makin kuat. Di bawah, ia menemukan ruangan luas. Dindingnya batu hitam, diisi banyak lilin hijau dan dupa menyala. Di tengah ruangan ada meja kayu panjang dengan sesajen di atasnya bunga, ayam hitam, dan potongan kain putih berlumur darah. Dan di ujung ruangan, Joko melihat patung perempuan berkebaya hijau duduk di atas kursi batu. Tapi kali ini patung itu bergerak, tangannya pelan-pelan mengangkat, dan matanya terbuka. Dari matanya keluar cahaya hijau yang membuat Joko mundur ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara Pak Wiryo dari arah gelap. "Kamu datang juga, Jo." Dari Beonggen, sosok Pak Wiryo muncul. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya kering. "Kamu sudah melihat. Sekarang kamu juga akan jadi saksi, seperti mereka," katanya sambil menunjuk ke sudut ruangan. Joko menoleh dan hampir pingsan. Di sana, di dinding ruangan, tergantung 5 potret wajah karyawan toko yang hilang termasuk Bowo. Di bawah potret itu, ada kendi besar berisi cairan merah tua. "Nyai sudah memilihmu," kata Pak Wiryo lirih. "Kamu akan gantikan yang hilang." "Ya kerja, Pak. Bapak ngapain ini?" Pak Wiryo tersenyum aneh. "Kau tak akan mengerti. Kekayaan butuh tumbal. Tapi semua ini bukan untukku saja. Desa ini ikut merasakannya. Kalian semua hidup karena Nyai Langsat masih diberi makan." Tiba-tiba, patung itu bergerak lagi. Rambutnya turun, matanya menatap Joko tajam. Dari bibirnya keluar suara yang bukan manusia si jin. "Wisana, Saiki, waktu kanggo liane. Satu sudah ada. Sekarang waktunya yang lain." Lilin-lilin di ruangan padam satu persatu, menyisakan kegelapan dan bau melati yang semakin kuat. Joko menjerit sekaris-karis nia sebelum semuanya gelap total. Keesokan paginya, warga menemukan toko dalam keadaan terkunci. Seperti biasa, tapi dari bawah pintu, keluar cairan merah yang mengering seperti darah, dan bau melati yang begitu kuat, hingga membuat siapapun yang mendekat ingin muntah. Dan sejak hari itu, Joko juga menghilang, tanpa jejak, tanpa kabar. Toko Berkah Jaya tetap buka seperti biasa keesokan harinya, dengan karyawan baru di balik meja seorang pemuda-muda berwajah asing. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, matanya sedikit berwarna hijau. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di desa Karangrejo berubah makin aneh. Toko Berkah Jaya, yang biasanya buka setiap pagi sebelum matahari naik, mendadak tertutup rapat. Pintu depan digembok, tirai jendela diturunkan, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Warga awalnya mengira toko itu bangkrut, atau mungkin ditutup sementara karena pemiliknya pergi keluar kota. Tapi anehnya, lampu di dalam toko masih sering menyala di malam hari. Bahkan, beberapa warga yang rumahnya tak jauh dari situ mengaku mendengar suara seperti gerobak besar yang diseret pelan di jalan depan toko, sekitar pukul 2 dini hari. Padahal, malam itu sepi sekali. Tak ada orang lewat, tak ada kendaraan. Tapi suara itu terdengar jelas. Roda kayu berdecit pelan, seperti ditarik sesuatu yang berat. Crack, crack. Bu Minah, yang rumahnya persis di seberang toko, bahkan bersumpah sempat mendengar suara orang bicara pelan dari dalam toko itu pada malam pertama toko tutup. Katanya, suara itu lirih, seperti sedang membaca doa atau mantra. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah saat suara perempuan menyusul setelahnya. Suara itu lembut, tapi terasa dingin dan dalam. "Wiswayahe maneh. Sudah waktunya lagi." Keesokan paginya, warga menemukan bekas roda besar di tanah depan toko, padahal tak ada kendaraan yang lewat malam itu. Jejaknya membekas jelas sampai ke belakang toko, menuju arah gudang. Pak RT, yang mulai khawatir, akhirnya memutuskan untuk memeriksa toko itu bersama beberapa warga, termasuk Pak Surip dan Rian. Mereka datang siang hari, saat matahari terik, dengan harapan tidak terjadi apa-apa. Pintu belakang toko tidak dikunci, mungkin karena sudah lama tidak dibuka. Waktu mereka dorong, engselnya berderit keras. Begitu pintu terbuka, bau apek bercampur melati kering langsung menyergap, membuat mereka semua menutup hidung. Gudang belakang toko ternyata luas, dipenuhi lemari, kursi, dan meja-meja kayu yang belum dikirim. Tapi entah kenapa, suasana di dalamnya terasa aneh, hening sekali. Seperti semua suara dari luar
mendadak hilang begitu saja. Bahkan dengung lalat pun tak terdengar. Pak RT menyorotkan senter ke lantai, dan di sanalah mereka melihatnya. Bekas darah kering membentuk lingkaran besar di tengah gudang. Bentuknya rapi, seolah sengaja dibuat. Di tengah lingkaran itu ada sisa lilin hitam dan beberapa bunga melati kering. Ya Allah, gumam Pak RT pelan. Iki apa tuh? Rian yang ikut menyorotkan senter tampak pucat. Pak, ini kayak tempat ritual. Pak Surip mencoba berani mendekat. Ia jongkok dan menyentuh sedikit bekas darah itu dengan ujung kayunya. Wis garing, tapi iki dudu darah ayam Park Wanjin aneh. Sudah kering, tapi ini bukan darah ayam, Pak. Baunya aneh. Mereka saling pandang, lalu memutuskan untuk memeriksa seluruh sudut gudang. Dan di pojok kanan, di balik tumpukan lemari dan kardus, mereka menemukan sesuatu yang membuat semuanya terdiam. Sebuah cermin besar berdiri menempel di dinding. Tinggi hampir 2 meter, bingkainya dari kayu jati tua. Cerminnya tertutup debu, tapi di sekelilingnya ditaburi bunga melati kering yang sudah kecoklatan. Di depan cermin itu, ada meja kecil dengan sesajen lengkap, nasi tumpeng, ayam panggang utuh, beberapa potong uang logam, dan sebuah kendi air yang masih mengeluarkan uap tipis, menandakan airnya masih hangat. Rian langsung mundur sambil menutup mulut. Astagfirullah, iki kayak baru dipakai semalam. Pak RT menatap kendi itu lama, lalu menyentuhnya pelan. Benar, airnya hangat, seperti baru dituangkan. Dan anehnya, waktu mereka menatap cermin itu lebih lama, pantulannya tidak normal. Wajah mereka memang terlihat, tapi di belakang mereka, di dalam pantulan, terlihat bayangan perempuan berkebaya hijau, berdiri samar di tengah ruangan. Meski kalau mereka menoleh, ruangan itu kosong. Rian langsung jatuh terduduk. Pak, ana wong nang cermin. Pak Surip spontan menarik Pak RT mundur, tapi cermin itu tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada yang mengetuk dari dalam kaca. Tok tok tok, 3 ketukan pelan, tapi jelas. Suara itu membuat semua bulu kuduk mereka berdiri. Pak RT langsung membaca istighfar keras-keras. Astagfirullahaladzim, ayamatu saiki, katanya. Cepat, tapi sebelum mereka keluar, bau melati mendadak jadi sangat kuat. Menusuk hidung sampai bikin pusing. Suara lirih seperti perempuan tertawa tiba-tiba terdengar dari arah cermin. Pelan, tapi makin lama makin jelas. Kowe wes mlebu omahku. Saiki ora iso metu. Kamu sudah masuk rumahku. Sekarang kamu tidak bisa keluar. Pak RT terjatuh karena saking paniknya. Tapi dengan cepat Pak Surip menariknya keluar. Mereka bertiga lari keluar gudang tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di halaman belakang toko, napas mereka terengah-engah dan wajah mereka pucat seperti habis melihat setan. Mereka langsung menutup kembali pintu gudang dan menguncinya dari luar. Tak ada yang berani bicara selama beberapa menit. Akhirnya Pak RT menatap 2 temannya. Kita lapor ke Pak Wiryo, biar dia jelaskan apa maksud semua itu. Mereka bertiga pergi ke rumah Pak Wiryo yang tak jauh dari toko. Rumah itu besar, tapi sepi, seperti tidak ada penghuninya. Waktu mereka ketuk pintu, lama tak ada jawaban. Tapi ketika hendak pergi, pintu itu terbuka pelan. Pak Wiryo muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, dan suaranya berat. Ada apa, Pak RT? Pak RT berusaha bicara sopan, meski suaranya sedikit bergetar. Pak, maaf, tadi kami ke toko. Kami nemu sesuatu di gudang belakang. Bekas darah, sesajen, sama cermin besar penuh bunga melati. Itu apa, Pak? Pak Wiryo menatap lama tanpa menjawab. Lalu dengan nada datar, ia berkata pelan, itu cuma tradisi keluarga saya, tidak perlu kalian campuri. Tapi Pak, Rian mencoba bicara, tapi tatapan Pak Wiryo membuatnya terdiam. Mata laki-laki itu kosong, tapi dalam kegelapan matanya seperti ada bayangan cahaya kehijauan yang berkilat. Sudah saya bilang, katanya lebih pelan tapi menekan. Jangan ikut campur, kalian tidak akan paham. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan cara manusia biasa. Setelah berkata begitu, Pak Wiryo menutup pintu perlahan. Dan anehnya, begitu pintu itu tertutup, dari dalam rumah langsung tercium bau melati kuat lagi. Padahal, baru jam 2 siang. Sejak hari itu, tak ada satupun warga yang berani mendekat ke toko atau rumah Pak Wiryo lagi. Bahkan, anak-anak yang biasanya main di depan warung Bumina, sekarang kalau lewat situ selalu lari sambil menutup mata.
Tapi malam berikutnya, suara gerobak besar itu terdengar lagi. Pak Surip yang sedang ronda mendengarnya jelas. Roda kayu yang berat berdecit perlahan di jalan berbatu depan toko. Tapi waktu dia melihat, tak ada apa-apa. Hanya bayangan panjang melintas sebentar, lalu hilang keesokan paginya. Pak RT memutuskan memanggil Mbah Parman untuk minta petunjuk. Mereka berkumpul di pos ronda. Suasananya tegang. Mbah Parman menatap arah toko lama sekali sebelum bicara. Aku wis curiga saka awal. Sing jeneneng sermeniku dalan. Dalan kanggo nyambung jagat loro. Aku sudah curiga dari awal. Yang namanya cermin itu jalan. Jalan untuk menghubungkan dua dunia. Pak RT menelan ludah. Maksudnya, Mbah, cermin itu buat manggil Nyai Langsat? Mbah Parman mengangguk pelan. Iyo wong sing duwe toko, iku wis dadi perantara. Cermin, kui gerbang. Yen wis ana sesajen lan melati. Tegese ritual, wis ditindakake maneh. Ya, pemilik toko itu sudah jadi perantara. Cermin itu gerbangnya. Kalau sudah ada sesajen dan melati, artinya ritualnya sudah dilakukan lagi. Rian yang duduk di pojok langsung menggigil. Mbah, terus darah di lantai itu, darah tumbal. Jawab Mbah Parman tanpa ragu. Mungkin wong sing hilang. Ora mongbo bisa weliane darah tumbal. Mungkin orang yang hilang bukan hanya Bowo, bisa jadi ada yang lain. Hening. Tak ada yang berani bicara setelah itu. Semua sadar kalau apa yang mereka temukan bukan sekadar hal aneh, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam harinya, warga sepakat untuk menyegel gudang toko. Tapi waktu mereka datang bersama-sama, cermin itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bunga melati berserakan dan kendi kosong yang retak di tengah. Tak ada bekas cermin, tak ada sesajen, tak ada darah. Tapi di dinding belakang, tertulis sesuatu dengan arang hitam. Sapa we sing nyentuh dalanku, bakal dadi bagian saka aku. Siapapun yang menyentuh jalanku, akan jadi bagian dariku. Tulisan itu hilang sendiri keesokan paginya. Tapi sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, cermin misterius itu muncul lagi. Bukan di toko, tapi di rumah warga yang dulu masuk ke gudang. Pak Surip pernah bercerita, waktu tengah malam, ia melihat cermin di kamarnya berkabut. Dan di balik kabut itu, ada perempuan berkebaya hijau yang menatapnya dari dalam kaca. Tersenyum samar sambil berbisik pelan, "Kowe durung rampung, Surip." Sejak itu, ia jatuh sakit, demam tinggi, lalu hilang ingatan selama 3 hari. Dan warga Karangrejo tahu bahwa sejak mereka menemukan cermin itu, Nyai Langsat sudah tidak hanya tinggal di toko. Ia sudah menyebar. Rumah siapapun yang pernah melihat pantulan cermin itu, kini menjadi pintu kecil menuju tempatnya. Setiap malam Jumat Kliwon, bau melati kembali datang, dan gamelan halus terdengar di kejauhan. Tanda kalau ritual baru sedang dilakukan di tempat yang tidak lagi bisa mereka jangkau. Malam itu, langit di atas desa Karangrejo tampak berat. Awan hitam bergulung pelan, dan angin dingin membawa aroma melati yang menusuk hidung. Bulan tampak redup di balik awan, dan suara jangkrik yang biasanya ramai malam hari seolah lenyap entah kemana. Warga desa tahu, malam itu malam Jumat Kliwon. Malam di mana bau melati sering menyelinap dari arah toko Berkah Jaya. Malam yang sudah lama mereka hindari, tapi tidak dengan Roni. Pemuda berusia 22 tahun yang terkenal pemberani, sekaligus keras kepala. Ia tinggal tak jauh dari toko itu, dan sejak kecil sudah mendengar cerita-cerita tentang Nyai Langsat. Katanya, sosok itu bisa memberi kekayaan instan bagi siapapun yang berani melakukan ritual pemanggilan. Tapi setiap kekayaan yang datang, selalu ada tumbal yang harus dibayar dengan darah manusia. Roni tidak percaya sepenuhnya, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar dari rasa takutnya. Sejak toko itu ditutup, ia sering memperhatikan dari kejauhan. Kadang lampu di dalam toko menyala sendiri, kadang terdengar suara orang berbicara. Tapi malam ini, suara yang ia dengar berbeda. Bukan percakapan, tapi seperti nyanyian halus disertai denting gamelan lembut, datang dari arah bawah toko. "Wis wayahe, Roni," bisik Roni pada dirinya sendiri, menenangkan rasa takut yang mulai muncul. "Yen aku ora ndelok diu, kapan maneh?" "Sudah waktunya, Roni. Kalau aku nggak lihat sendiri, kapan lagi?" Ia membawa senter kecil dan nekat masuk lewat jendela belakang toko.
Udara di dalam toko lembab dan berdebu. Barang-barang masih tertata rapi, tapi semuanya tampak seperti sudah lama tidak disentuh. Saat lampu senter menyapu ke arah rak kayu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Sebuah tangga kecil di pojok ruangan, tertutup setengah oleh tumpukan kardus. Tangga itu mengarah ke bawah, ke tempat yang gelap pekat. Roni menarik napas dalam-dalam. Jadi ana ruangan, ngisor. Jadi benar, ada ruang bawah tanah. Ia menyingkirkan kardus, lalu menuruni tangga pelan-pelan. Setiap anak tangga yang ia injak berderit, dan hawa dingin dari bawah terasa makin kuat. Begitu sampai di dasar tangga, matanya langsung terpaku. Ruangan itu luas dan penuh bau melati, serta kemenyan. Di tengahnya berdiri sebuah altar besar dari batu hitam. Di atasnya berjajar sesajen, bunga melati segar, kelapa muda, dupa, dan beberapa kendi berisi cairan merah gelap. Lilin-lilin hijau menyala di sekeliling altar, membuat seluruh ruangan dipenuhi cahaya redup berwarna zamrud. Dan di depan altar itu, Pak Wiryo duduk bersila. Matanya terpejam. Suaranya berat dan bergema di ruangan yang lembab itu. Kiai Langit, Nyai Bumi, Kawula nyuwun idinmu, Kawula nyuwun rezekimu. Guru Langit, Nyai Bumi, hambamu mohon izinmu, hambamu mohon rezekimu. Suara itu bergetar, seolah datang dari dua mulut yang berbeda, tapi berbicara serentak. Roni bersembunyi di balik rak kayu dan menyorot pelan dari celah kecil yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di depan Pak Wiryo, sesosok perempuan muncul perlahan dari kabut melati. Rambutnya panjang sampai menyentuh lantai, kulitnya pucat kehijauan seperti daun pisang, dan matanya menyala hijau terang. Bajunya kebaya hijau muda, tapi sudah usang dan robek di beberapa bagian. Dari ujung jarinya menetes darah, menetes ke lantai dan membentuk garis merah yang bergerak sendiri seperti hidup. Nyai Langsat, Roni hampir menjatuhkan senternya, tapi segera menutup mulut rapat-rapat. Sosok itu menatap Pak Wiryo dengan tatapan tajam, dan suaranya lembut namun menggema di seluruh ruangan. Kekayaanmu sudah cukup, Wiryo. Sekarang tumbalnya manusia muda. Pak Wiryo menunduk. Wajahnya tegang dan penuh keringat dingin. Nyai, ampuni saya, belum ada yang cocok. Ora anak, tidak ada alasan. Suara Nyai Langsat meninggi, membuat seluruh ruangan bergetar pelan. Lilin-lilin hijau berkedip, dan dari dinding batu keluar suara seperti orang menjerit pelan, samar, tapi nyata. Roni menatap ke arah altar dan melihat bayangan tangan-tangan hitam bergerak di balik kabut, seperti berusaha keluar dari dalam dinding. Hatinya mulai berdebar keras. Ia tahu ia harus pergi, tapi langkahnya kaku. Pak Wiryo memohon lagi dengan suara gemetar. Nyai, beri saya waktu. Saya akan cari tumbalnya malam ini. Nyai Langsat tersenyum dingin, bibirnya memanjang tak wajar. Lidahnya menjulur keluar perlahan, panjang seperti ular, meneteskan darah yang kental. Waktumu wis antek, Wiryo. Waktumu sudah habis, Wiryo. Dan pada saat itulah, Roni tanpa sengaja menginjak pecahan kaca kecil. Suara krek pelan itu terdengar jelas di ruangan sunyi itu. Pak Wiryo langsung menoleh ke belakang, tapi yang lebih cepat adalah Nyai Langsat. Kepalanya berputar perlahan ke arah sumber suara, bukan tubuhnya, tapi kepalanya benar-benar berputar 180 derajat dengan bunyi tulang berderak. Matanya menatap tajam ke arah Roni yang gemetar di balik rak. Ada tamu baru. Suara itu lembut, tapi dinginnya menusuk sampai tulang. Roni panik. Ia mundur beberapa langkah, tapi langkah kakinya justru menendang kendi sesajen hingga terguling. Lilin-lilin hijau bergetar, dan Nyai Langsat mulai berdiri. Gerakannya lambat, tapi setiap langkah yang diambil, lantai seolah berdenyut seperti hidup. Pak Wiryo berteriak, "Jangan, Nyai, dia cuman anak desa." Tapi Nyai Langsat hanya tersenyum. Tumbal muda, darah segar, sing cocok kanggo awakku, yang cocok untuk tubuhku. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi dingin sekali. Napas Roni keluar seperti asap. Ia lari ke arah tangga. Tapi saat ia menoleh ke belakang, sosok Nyai Langsat sudah ada di ujung tangga. Padahal tadi masih di altar. Mau kemana, Le? Suaranya berubah seperti gema dari dalam gua. Roni teriak sekuat-kuatnya dan berlari naik. Tapi tangga itu terasa lebih panjang dari sebelumnya, seperti tak berujung. Setiap kali ia naik, langkahnya berat,
dan suara tawa Nyai Langsat mengikuti dari belakang. Hehehe, ora aiso Melayu, bocah. Hehehe, nggak bisa lari nak. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Roni berhasil sampai di lantai atas. Ia keluar lewat jendela yang tadi ia masuki, lalu berlari sekuatnya menuju rumah Pak RT. Begitu sampai, ia jatuh tersungkur sambil menangis ketakutan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari hidungnya keluar darah tipis. Warga yang mendengar teriakan langsung datang. Mereka berusaha menenangkan, tapi Roni hanya bisa gemetar sambil terus bilang, "Aku weruh Deweke, aku weruh Nyai Langsat, aku lihat dia. Aku lihat Nyai Langsat." Malam itu, Roni demam tinggi. Badannya panas seperti api, tapi kulitnya dingin seperti es. Kadang-kadang, ia bicara sendiri, menirukan suara perempuan. "Tumbalmu kurang, Wiryo. Aku durung warek, aku belum puas." Warga ketakutan. Pak RT memutuskan untuk memanggil Mbah Parman lagi, berharap bisa menolong Roni. Ketika Mbah Parman datang dan melihat kondisi Roni, wajahnya langsung berubah serius. Ia mengeluarkan minyak wangi melati dari kantongnya dan mulai membacakan doa pelan. Tapi begitu minyak itu diteteskan ke dahi Roni, tubuh Roni langsung menjerit keras dan melengkung seperti terbakar. "Ajib, Rara. Panas." "Tidak." Lalu tiba-tiba suaranya berubah jadi berat dan serak. Dari mulutnya keluar kalimat pelan, tapi bukan suaranya sendiri. "Kowe ganggu ritualku. Saiki gantian aku njaluk jiwamu. Kau ganggu ritualku. Sekarang gantian aku minta jiwamu." Mbah Parman langsung mundur, sementara warga mulai membaca doa keras-keras. Bau melati semakin menyengat, dan di langit di atas rumah Roni terdengar petir menyambar. Meski tak ada hujan, setelah hampir 1 jam melawan kerasukan itu, Roni akhirnya pingsan. Ketika sadar keesokan harinya, ia tak ingat apapun. Tapi anehnya, tangan kirinya berubah warna pucat kehijauan, seperti warna kulit Nyai Langsat. Malam berikutnya, toko Berkah Jaya terbakar tanpa sebab. Api muncul dari dalam, tapi anehnya tak menyebar ke rumah ramah di sekitarnya. Warga hanya melihat dari jauh, takut mendekat. Di antara kobaran api, beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan berkebaya hijau menari di dalam api, tertawa lirih sambil menatap mereka. Saat api padam keesokan harinya, toko itu hanya tersisa puing dan abu. Tapi di tengah abu, cermin besar itu kembali berdiri, utuh tanpa sedikit pun goresan. Dan di permukaannya terlihat pantulan samar wajah Pak Wiryo, tersenyum bersama Nyai Langsat di belakangnya. Sejak malam itu, Roni tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Kadang ia terbangun dan melihat bayangan perempuan di cerminnya, tersenyum dengan mata hijau menyala, berbisik lembut, "Tumbal terakhir durung cukup le. Tumbal terakhir belum cukup nak." Dan di desa Karangrejo, bau melati tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, gamelan halus kembali terdengar dari arah toko yang sudah jadi abu itu. Konon, kalau ada yang berani datang tengah malam dan memanggil namanya 3 kali, Nyai Langsat akan datang, menawarkan kekayaan dengan harga 1 nyawa. Pagi itu, suasana desa Karangrejo terasa aneh dan muram. Kabut tebal turun sejak subuh, menutupi jalanan dan sawah yang biasanya ramai oleh suara ayam dan anak-anak sekolah. Tapi kali ini tak ada suara, tak ada tawa, hanya keheningan yang menekan dada siapapun yang keluar rumah. Orang-orang mulai berkumpul di rumah orang tua Roni. Setelah kabar menyebar bahwa Roni tidak pulang sejak malam sebelumnya, ibunya, Bu Wati, duduk di kursi bambu depan rumah dengan wajah sembab, matanya merah karena semalaman menangis. Sementara ayahnya, Pak Darto, masih berusaha tenang, meski tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi yang sudah dingin. "Anakku ora tahu nginep sembarangan," katanya pelan ke Pak RT, biasanya ngomong. "Paling telat yo jam 10 wis tekan oma. Anakku nggak pernah nginep sembarangan. Biasanya paling malam jam 10 udah sampai rumah." Pak RT mengangguk serius. Ia tahu Roni anak yang keras kepala, tapi tidak pernah berbohong. "Aku rasa kita kudu meriksa toko iku, Pak Darto," ucapnya dengan nada hati-hati. "Saya rasa kita harus periksa toko itu, Pak Darto." Beberapa warga langsung setuju. Mereka sudah lama curiga, terutama setelah kejadian-kejadian aneh di toko Berkah Jaya dan hilangnya beberapa orang sebelumnya, termasuk para karyawan. Menjelang siang, sekitar 10 orang warga, termasuk Pak RT dan beberapa pemuda,
berjalan menuju toko itu. Udara di sekitar toko terasa berbeda. Ada hawa lembab bercampur bau melati yang kuat. Seperti baru saja seseorang menaburinya di seluruh lantai. Pintu depan toko tertutup rapat, tapi pintu belakang sedikit terbuka. Angin yang keluar dari dalam membuat dondon di sekitar bergoyang pelan. Seperti ada sesuatu yang mengintip di balik kegelapan. Hati-hati weh, ojo sembrono, bisik Pak RT sambil memberi isyarat agar semua diam. Hati-hati jangan ceroboh. Mereka masuk perlahan. Lantai toko berdebu, tapi ada jejak kaki yang terlihat jelas dari arah pintu belakang menuju ke bagian dalam, lalu berhenti di dekat rak-rak kayu yang sudah mulai lapuk. Salah satu pemuda, Yanto, menyorotkan senter yang ia bawa. Di situ mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Senter Roni tergeletak di lantai, tepat di sebelah tangga kecil yang mengarah ke bawah. Tapi saat mereka mencoba menyingkirkan rak yang menutupinya dan melihat ke bawah, tangga itu berhenti begitu saja di lantai semen polos. Loh, iki piye tuh? Tangga mentok, kata Yanto bingung. Loh, ini gimana? Tangga ini buntu. Padahal semua warga tahu dari cerita Roni sebelumnya, tangga itu menuju ruang bawah tanah yang luas. Tapi sekarang seperti tidak pernah ada ruangan di bawah sana. Hanya lantai yang dingin, padat, dan terasa sangat aneh saat disentuh. Pak RT jongkok, mengetuk-ngetuk lantai dengan ujung linggis. Suaranya nyaring, tapi anehnya, di sela ketukan itu terdengar gema samar dari dalam. Seperti ada ruang kosong di bawahnya. Ia menatap warga lain dengan wajah tegang. Ada sesuatu di bawah sini, katanya pelan. Yanto langsung mencoba mencongkel salah satu bagian lantai dengan linggis, tapi baru 2 kali hentakan, bau melati tiba-tiba jadi sangat kuat, sampai membuat beberapa orang menutup hidung. Bersamaan dengan itu, suara halus mulai terdengar. Suara gamelan dan perempuan bernyanyi lirih, seperti dari bawah tanah. Sopo sing nyebut jenengku? Sopo sing ganggu panggonanku? Siapa yang menyebut namaku? Siapa yang mengganggu tempatku? Semua warga langsung mundur. Beberapa dari mereka ketakutan, bahkan ada yang berlari keluar. Pak RT mencoba tetap tenang, meski wajahnya pucat. Wes, tatap meneh. Ayo, metu, disik. Sudah, tatap. Ayo, keluar dulu. Mereka menutup kembali bagian itu dengan rak, lalu keluar cepat-cepat. Saat pintu toko ditutup dari luar, suara gamelan itu berhenti seketika, tapi bau melati masih terasa kuat, bahkan menempel di baju mereka. Setelah keluar, semua berdiri terpaku di halaman belakang toko. Tak ada yang bicara selama beberapa menit, hanya napas berat dan tatapan kosong. Lalu tiba-tiba Bu Wati datang sambil menangis. Pak, aku nemu sandalnya Roni. Semua langsung menoleh. Di tangannya, Bu Wati memegang sepasang sandal jepit yang sudah kotor dan basah. Ditemukan di dekat sumur tua di belakang toko. Tapi yang membuat mereka semua ngeri adalah ada bercak darah di tali sandalnya. Mbah Parman, dukun tua desa yang ikut datang, mendekat dan mengusap darah itu dengan ujung jarinya. Wajahnya berubah tegang, matanya tajam menatap toko. Iki duduk getih biasa, katanya pelan. Ini bukan darah biasa. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Iki getih sing wis dicampur tumbal, tanda nenek roh sing nyekel wis nyupuk jiwane. Ini darah yang sudah dicampur tumbal, tanda kalau roh yang mengikatnya sudah mengambil jiwanya. Bu Wati langsung menjerit, tapi Mbah Parman menenangkan. Ora usah nangis, disik Bu. Wong urip karo mati tipis bedane. Yen rohe durung dijupuk sakabehe, isih aiso bali. Jangan nangis dulu Bu. Hidup dan mati itu tipis bedanya. Kalau rohnya belum sepenuhnya diambil, masih bisa kembali. Malam itu, warga sepakat berjaga di sekitar toko. Tak ada yang berani masuk, tapi mereka ingin memastikan kalau Roni belum benar-benar hilang. Angin malam terasa aneh, dinginnya sampai menusuk tulang. Kadang dari arah toko terdengar suara langkah kaki, kadang seperti benda jatuh. Tapi setiap kali di senter, tak ada siapa-siapa. Sekitar tengah malam, Pak RT yang duduk di beranda rumahnya mendengar suara seperti orang memanggil pelan dari arah kebun. Pak RT, suaranya lirih, tapi jelas suara Roni. Pak RT langsung berdiri, menyorotkan senter. Dari kayohan, di antara kabut, terlihat bayangan seseorang berdiri dekat sumur tua. Roni, andak kau tu, Roni, nak kamu ya. Tapi begitu disorot lebih terang,
sosok itu sudah tidak ada. Hanya daun-daun pisang yang bergoyang pelan. Dan bau melati tiba-tiba muncul lagi, sangat kuat. Keesokan paginya, warga kembali ke toko. Kali ini dengan nekat, mereka memutuskan untuk menggali bagian lantai yang semalam terasa aneh. Setelah setengah jam menggali, linggis salah satu warga mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu, tapi tutup kayu. Mereka buka bersama-sama, dan dari bawah keluar hembusan udara dingin, bercampur aroma melati busuk. Ternyata memang benar. Ada ruang bawah tanah di bawah sana, tapi bukan ruangan biasa. Saat senter diarahkan, terlihat dinding batu penuh tulisan aksara Jawa kuno. Dan di tengahnya ada altar batu hitam, sama seperti yang diceritakan Roni dulu. Di depan altar itu, ada 3 kendi besar dan 1 kain hijau yang menutupi sesuatu. Ketika kain itu diangkat, semua langsung teriak histeris. Di bawah kain itu ada tubuh Roni, terbujur kaku dengan mata terbuka lebar, seolah masih terkejut. Di dadanya, terukir lambang aneh dari darah yang sudah kering. Tapi anehnya, tubuhnya masih hangat, seolah baru beberapa menit meninggal. Buati pingsan di tempat, Pak Darto menangis keras, dan warga buru-buru menarik tubuh Roni keluar. Tapi saat tubuhnya diangkat, semua lilin hijau di ruangan itu menyala sendiri. Dan suara perempuan tertawa pelan terdengar lagi. Sangat jelas kali ini. Kau wewes nyebut jenengku. Saiki tanggung akibatmu. Kau sudah menyebut namaku. Sekarang tanggung akibatmu. Seluruh ruangan bergetar. Dan dari dinding batu, keluar kabut hijau pekat yang membentuk wajah perempuan berambut panjang. Warga panik, berebut keluar. Mbah Parman yang terakhir naik segera membacakan doa keras-keras, menutup lubang dengan batu, dan memerintahkan warga untuk menimbunnya lagi secepat mungkin. Setelah lubang ditutup, tanah di atasnya tetap terasa bergetar selama beberapa menit, lalu perlahan tenang. Tapi tak lama kemudian, dari arah toko terdengar suara tawa lirih yang menjauh pelan, seperti terbawa angin ke arah bukit di belakang desa. Jenazah Roni akhirnya dimakamkan sore itu juga, tapi keanehan belum berhenti. Saat malam tiba, di Ramaduka, lilin yang menyala di dekat jenazah Roni tiba-tiba padam sendiri, dan dari jendela masuk bau melati menyengat. Buati yang masih menangis mendengar suara lirih memanggilnya dari luar. Bu, aku wis bali bu. Bu, aku sudah pulang. Pak Darto langsung menutup jendela dengan keras. Wajahnya pucat ketakutan. Ia tahu, itu bukan suara anaknya lagi. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekati toko Berkah Jaya. Bangunannya dibiarkan kosong, dan pelen-pelen ditelan rumput liar. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, lampu di dalam toko itu selalu menyala sendiri. Dan dari dalam terdengar gamelan halus yang sama. Seolah Nyai Langsat masih menari di bawah sana, menunggu tumbal berikutnya. Warga percaya, Roni belum benar-benar pergi. Mereka sering melihat bayangan seseorang berdiri di depan toko, menatap seolah ingin masuk, tapi tak pernah berani melangkah. Orang-orang bilang, mungkin roh Roni terjebak di sana, antara dunia manusia dan dunia Nyai Langsat. Karena ia sempat melihat apa yang tak seharusnya dilihat, dan sampai sekarang, siapapun yang lewat depan toko Berkah Jaya malam hari, pasti mencium bau melati yang sangat kuat. Diiringi bisikan lirih, aja nyebut jenengku maneh, jangan sebut namaku lagi. Karena di Karangrejo, setiap orang tahu, menyebut nama Nyai Langsat berarti mengundangnya datang. Beberapa bulan telah berlalu sejak tragedi Roni. Desa Karangrejo mencoba kembali hidup normal. Meski bayangan ketakutan masih menempel di setiap sudut jalan, warga berusaha melupakan semua yang terjadi di toko itu. Toko yang kini dipenuhi rumput liar dan dindingnya mulai berlumut. Tapi tak seorang pun berani lewat di depannya, apalagi saat malam mulai turun. Namun pada suatu pagi, suasana desa mendadak ramai. Seorang pemuda berteriak dari ujung jalan sambil menunjuk ke arah toko. Loh, tokonya Pak Wiryo wis dibuka maneh. Loh, tokonya Pak Wiryo sudah dibuka lagi. Orang-orang segera keluar dari rumah. Penasaran, benar saja. Papan nama toko Berkah Jaya sudah hilang, diganti dengan papan baru bertuliskan Toko Rejeki Langgeng dengan huruf emas besar yang mengilap di bawah sinar matahari. Cat dindingnya pun baru,
Jendelanya dipasangi tirai putih bersih, dan di depan pintu digantung rangkaian bunga melati segar yang baunya langsung menyebar ke seluruh jalan. Warga saling pandang. Sebagian berbisik pelan, sebagian hanya menatap dengan dahi berkerut. Tidak ada yang tahu siapa yang berani membuka lagi tempat itu setelah semua kejadian mengerikan yang pernah terjadi di dalamnya. Sekitar pukul 9, seorang perempuan muda muncul di depan toko. Wajahnya pucat, kulitnya halus seperti porselen, rambutnya hitam panjang sampai punggung, dan yang paling mencolok adalah kalung melati melingkar di lehernya. Senyumnya lembut, tapi entah kenapa ada sesuatu yang ganjil dari matanya, terlalu tenang, terlalu dalam, seperti menyimpan rahasia yang tak boleh disentuh siapapun. Pagi, Bu, sapa Pak RT yang kebetulan lewat, berusaha sopan. Sampean iki keponakane Pak Wiryo tuh. Anda ini keponakannya Pak Wiryo ya? Perempuan itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Ngih, Pak, aku Dewi. Aku cuma neruske usaha simbah. Ya, Pak, saya Dewi. Saya cuma melanjutkan usaha kakek. Nada suaranya lembut, tapi dingin. Pak RT sempat merinding mendengarnya. Apalagi saat angin lewat membuat bunga melati di kalungnya bergoyang pelan, menebarkan bau yang sama persis seperti yang dulu sering tercium dari toko lama. Warga berdatangan, sebagian penasaran, sebagian hanya ingin memastikan tidak ada hal aneh lagi. Anehnya, toko itu terlihat normal, barang-barang baru, rak-rak tertata rapi, dan musik pelan terdengar dari radio di pojok. Tapi meski suasananya biasa saja, orang-orang yang masuk merasa hawa dingin menjalar dari lantai ke tulang belakang mereka, kayak ada yang ngeliatin, bisik salah satu ibu. Iya, aku juga ngerasa, sahut yang lain sambil sepat-sepat keluar setelah beli sabun. Beberapa hari pertama, tak ada kejadian aneh. Toko itu malah mulai ramai. Harga barangnya murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran desa. Orang-orang yang tadinya takut akhirnya mulai belanja lagi, meyakinkan diri bahwa mungkin semua kejadian dulu cuma kebetulan. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Malam Jumat Kliwon pertama setelah toko dibuka, warga yang rumahnya dekat toko mulai mendengar suara aneh lagi. Suara lembut perempuan menyanyi dari dalam toko. Sopo sing arep sugih, teko kene we. Siapa yang ingin kaya, datanglah ke sini. Suara itu begitu pelan, tapi jelas. Beberapa orang yang mendengar mengaku tidak bisa tidur sampai pagi. Bahkan, ada yang bilang mereka sempat melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di dalam toko. Padahal semua lampu sudah mati. Besoknya, Pak RT memutuskan menemui Dewi. Ia datang pagi-pagi, mengetuk pintu toko. Perempuan itu muncul dengan senyum seperti biasa. Tapi ketika Pak RT memperhatikan lehernya, kalung melati yang kemarin terlihat segar, kini sudah mengering. Warnanya kecoklatan. Anehnya, bau melatinya malah makin kuat. Bu Dewi, maaf, warga banyak yang resah, kata Pak RT hati-hati. Tiap malam Jumat Kliwon, ada suara nyanyian dari toko ini. Mungkin radio panjenengan nyala? Dewi tersenyum, tapi matanya tak menunjukkan ekspresi apapun. Emboten Pak, mungkin angin, jawabnya tenang. Tidak Pak, mungkin cuma angin. Pak RT merasa tidak puas, tapi ia memilih tak memperpanjang. Saat hendak pergi, ia menoleh ke arah lantai toko dan melihat satu tetes darah segar jatuh dari bawah meja kasir. Tapi ketika ia menunjuk ke sana, Dewi hanya menunduk dan berkata lirih, "Kadang, yang lama harus dikasih makan, supaya yang baru bisa hidup." Pak RT tak paham maksudnya, tapi kata-kata itu membuat tengkuknya dingin. Ia buru-buru pamit. Malam harinya, angin di Karangrejo bertiup kencang. Di rumah-rumah, warga menutup jendela, tapi bau melati tetap masuk dari celah-celah pintu. Suara gamelan mulai terdengar samar lagi, lalu berubah jadi nyanyian perempuan, lebih jelas kali ini. Sopo sing wani, sopo sing nyebut jenengku. Siapa yang berani? Siapa yang menyebut namaku? Beberapa pemuda yang penasaran, termasuk Yanto dan Joko, memutuskan untuk berjaga di depan toko. Mereka ingin memastikan siapa yang bernyanyi itu. Sekitar tengah malam, lampu toko yang tadinya padam tiba-tiba menyala sendiri. Bayangan perempuan tampak menari pelan di balik tirai jendela. "Wah, iki piye tuh?" bisik Joko dengan wajah tegang. "Wah, ini gimana ya? Cahayu iku beneran ana wong urip ta?" sahut Yanto pelan. "Cewek itu beneran manusia enggak ya?" Tiba-tiba,
suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Saat menoleh, Dewi berdiri di sana, mengenakan kebaya hijau muda dengan wajah yang tak tersenyum. "Kalian mau beli sesuatu?" tanyanya lembut. Tapi di tangannya ada setangkai bunga melati yang meneteskan cairan merah di ujungnya darah. Joko dan Yanto langsung lari terbirit-birit. Tapi sebelum banner-banner jauh, mereka mendengar suara tertawa pelan di belakang. Aja Melayu. During Wei jangan lari. Belum waktunya. Sejak malam itu, Yanto demam tinggi. Setiap malam ia menggigil dan manobat naibat nama Nyai Langsat dalam tidurnya. Mbah Parman datang dan mencoba menolong. Tapi setelah 3 malam, Yanto meninggal dengan bunga melati segar di genggaman tangannya. Tak ada yang tahu siapa yang menaruhnya di situ. Desa pun kembali geger. Tapi Dewi tetap buka toko seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Orang-orang semakin takut, namun anehnya toko itu tetap laris. Orang-orang luar desa datang untuk belanja. Katanya harga barangnya murah dan pelayanannya ramah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa toko itu pernah menjadi tempat ritual pesugihan. Sampai suatu malam, seorang anak kecil desa bernama Sari menghilang. Ibunya bilang terakhir kali melihat Sari bermain di depan toko Dewi sore hari. Ketika dicari, anak itu tak pernah kembali. Pagi berikutnya, di depan pintu toko ditemukan bekas jejak kaki kecil di atas tanah, lalu berhenti di tengah jalan, seolah lenyap begitu saja. Pak RT akhirnya tak tahan lagi. Ia mengumpulkan warga, termasuk Mbah Parman, untuk menuntut penjelasan. Mereka mendatangi toko bersama-sama pada malam Jumat berikutnya. Tapi saat sampai di sana, toko itu gelap dan terkunci. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Mbah Parman mengetuk pintu 3 kali sambil membaca doa. Tak lama, kunci pintu berputar sendiri dan pintu terbuka pelan, menimbulkan suara berderit panjang. Di dalam, udara terasa sangat dingin. Rak-rak yang kemarin penuh, barang kini kosong. Hanya ada lilin hijau menyala di setiap sudut. Dan di tengah ruangan berdiri altar batu yang sama persis seperti dulu. Di depan altar itu, Dewi duduk bersila, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Kalung melatinya kini berwarna hitam pekat. Di hadapannya, ada sesajen lengkap dan kendi air. Tapi bukan itu yang membuat warga menjerit. Di sampingnya berdiri sosok perempuan berwajah pucat dengan mata hijau menyala. Persis seperti yang pernah dilihat Roni dulu. Sopo sing wani nganggu maneh? Siapa yang berani mengganggu lagi? Suaranya Langsat menggema di seluruh ruangan. Lilin-lilin padam serentak, dan angin kencang berputar, membuat semua orang terpental keluar dari toko. Pintu menutup sendiri dengan keras. Lalu dari dalam terdengar suara Dewi menangis, memohon-mohon, "Nyai, sampani, aku wis menehi tumbal." "Nyai, sudah, Nyai, aku sudah memberikan tumbal." Tapi suara tawa Nyai Langsat justru makin keras, menggema sampai keluar toko. "Kowe durung bayar kabeh, Cahayu. Saiki giliranmu. Kau belum membayar semuanya, gadis manis. Sekarang giliranmu." Warga hanya bisa menyaksikan dari luar, tak berani mendekat. Dari celah pintu, terlihat cahaya hijau menyilaukan. Lalu terdengar jeritan panjang yang mengerikan. Setelah itu, semuanya hening. Ketika pagi tiba, toko itu kembali kosong. Tak ada Dewi, tak ada altar, tak ada lilin, semua bersih. Seperti tak pernah ada apapun di sana. Tapi di lantai, tepat di depan pintu, terdapat kalung melati hitam yang masih berbau kuat. Warga memutuskan menutup toko itu selamanya. Mereka menumpuk batu bata di pintunya, memasang papan kayu bertuliskan "Dilarang masuk." Tapi bau melati tetap muncul setiap malam Jumat Kliwon. Dan kadang terdengar nyanyian lembut dari dalam, suara yang sama, "Sopo sing arep sugih? Teko kene wae, siapa yang ingin kaya? Datanglah ke sini." Kini, toko Berkah Jaya atau Rejeki Langgeng, apapun namanya, menjadi legenda paling menakutkan di Karangrejo. Orang tua melarang anak-anak bermain di dekatnya. Dan setiap kali angin membawa bau melati, mereka menutup pintu ropet-ropet sambil berdoa pelan. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Selalu saja ada orang luar desa yang datang, bertanya di mana letak toko itu. Biasanya mereka datang malam-malam, mengenakan pakaian rapi, dan bilang ingin mencari rezeki. Warga hanya bisa diam, karena mereka tahu siapapun yang berani datang ke toko itu tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan sampai sekarang,
Di setiap malam Jumat Kliwon, lampu toko yang sudah dikubur itu tetap menyala samar di balik dinding batu. Dan suara perempuan bernyanyi lembut di dalamnya masih terdengar. Sopo sing nyebut jenengku? Aku bakal teko. Siapa yang menyebut namaku? Aku akan datang. Bau melati pun kembali merebak ke seluruh desa, menandakan bahwa Nyai Langsat belum pergi. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang tergoda ingin kaya dengan cara yang salah. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.